Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan kajian tentang memelihara keluarga dari api neraka. Sebelum awak masuk kepada ayat nan ke-4, kita lihat dulu 1, 2, 3. Ya. Pertama surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bersyukur kepada Allah dari wajah yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hai orang-orang yang beriman, peliharolah diri kalian, peliharo keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Yang menjaga neraka tadi adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Satu, di persoalannya adalah neraka, bukan harta. Saya 7 orang datang ke rumahmu konsultasi masalah agama untuk keluarga, tapi bukan masalah neraka, tapi masalah harta. Yang kedua, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nama keluarga dan kawat selamatkan dari api neraka nan wajib ya, dan berikutnya salah beko nan wajib awak selamatkan, yang lain kita tolong, dan itu adalah tanggung jawab. Jadi yang disebut keluarga awak adalah pertama unsurnya azwaja, pasangan, artinya suami istri. Yang kedua adalah zurriyah, artinya anak cucu. Antara anak dengan cucu ada minantu. Ini mungkin awak mencucu kalau lomba minantu.
Kalau cucu makmur dominan itu ilegal cucu makmur. Jadi nama minantua nama minantua adalah nan padusi. Nah, itu nan keluarga awak. Sementara nan laki-laki adalah anak kurang yang anak awak dititipkan di ayahnya ke anak kurang. Sementara menantu padusi anak orang dititipkan di ayahnya ke anak awak. Makanya menjadi tanggung jawab awak. Kalau inyo barana menantu padusi awak tadi itu adalah cucu awak, darah daging anak awak. Makanya bintinyo ke anak awak binyo ke ayahnya. Itu nanti disebut keluarga berdasarkan nasab. Kalau di Minang masalah suku itu masalah harta pusaka tinggi. Jadi tidak salah itu gaji waktu. Kau di Minang kau kami laki-laki dapat tanah cialah orang tu Hindu sedonya. Lah, jadi ada laki-laki di Minang dah ada tanah waktu. Itu makanya nyo kesukunya ke Hindu-nya gitu aja. Kajian dah itu loh. Kajian masalah dunia akhirat. Jadi masalah usaha atau usaha untuk dunia sen. Nyolah dulu saja dari saya. Nah, jadi itulah keluarga yang harus awak pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kenapa kau menantu tidak tertulis, Ustaz? Memang tidak dituliskan karena statusnya tidak permanen gitu. Kalau terlompet dia anak laki-laki kata-kata tolak atau cerai, dia putus jadi keluarga awak. Namun anaknya tetap menjadi keluarga awak. Nah, di kini baca itu Ustaz. Nah, bahwa keluarga awak tadi yang menjadi keluarga qurrata a'yun. Nah, keluarga qurrata a'yun itulah yang keluarga bahagia. Yang sana hati awak denyo. Amma bantuannya keluarga yang disebut dengan qurrata a'yun tadi. Kita maju kepada ayat yang ketiga, yaitu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga-surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dan nenek moyang, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atas karena kesabaran. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Itulah yang disebut dengan keluarga qurrata a'yun. Bakumpul sadonya di dalam sarugo. Ayahnya masuk sarugo, induknya masuk sarugo, anaknya masuk sarugo, minantunya masuk sarugo, cucunya masuk sarugo. Awak age contoh dahulu bapak dan ibu nang qurrata a'yun nang sanang hati hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran, pulang seluruh keluarga awak nan dirantau, anak pulang, minantu pulang, cucu pulang, berkumpul di rumah. Mana moto pulang, tidak moto juga pulang, rental namun. Itu kira-kira bapak ibu kecewakah awak dengan anak-anak awak pulang sadonya atau bahagia? Woi, luar biasa. Bantu kacang dia cie. Tu sebentar ke kadai, tu sebentar ke lapor, tu sebentar berlanjut. Pokoknya enggak tanggung-tanggung dah.
Nah, kini malang sekijot matu koslet kabel listrik di lotian rumah awak tabaka lotiannya tadi pulo lotiannya greple pulo di rumah papa pulo dikaja kancang di api bahamburan lari keluar. Dona melompet jendela lalu ke belakang. Alhamdulillah lai selamai. Cuman ada seorang nan lupa menyinggahinya dalam kamar. Si kecil mungkin anak mungkin cucu yang lalu di buayannya. Ketika awak tiba di luar baru sadar awak aduh anak tinggal di dalamnya tak bisa jalan itu dalam buayannya. Masuk awak ke dalam rumah balik api lah menggadang nggak bisa masuk akhirnya tabakar. Pertanyaan ambu lain bahagia awak nan selamat. Nah begitulah nanti. Jadi jangan hanya awak memikirkan diri awak seorang dengan mengabaikan keluarga awak sendiri. Nah, jadi bisa menyasa Bapak Ibu dah, aku magi tahu saja menyasa awak bisa. Makanya bau sawolah maakai keluarga awak bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah makna wa ja'alna lil muttaqina imamah, pimpin mereka, pandu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap awak adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan awak akan diminta pertanggungjawabannya. Ulil amri pemimpin untuk negaranya, untuk wilayahnya. Suami pemimpin untuk keluarganya, si istri pemimpin bagi anak-anaknya, anak-anak pemimpin untuk dirinya, pembantu pemimpin untuk harta majikannya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan, kita lanjutkan kajian awak. Nan aku khawatirkan adalah awak biarkan keluarga awak nan dibawa tanggung jawab awak mempaturikan nafsunya, mempaturikan keinginannya, membiarkan mereka melakukan sesuka hati mereka. Mari kita lihat akibatnya. Kita buka surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan pangka ayat itu baik-baik. Fa'budu ma syi'tum min duni. Kalau ada di antara keluarga awak yang sehari-hari sibuk memperturutkan keinginan-keinginan hawa nafsunya, maka dia sudah bertuhan kepada hawa nafsunya, dan itu disebut dengan syirik. Pokoknya walaupun dia berilmu, walaupun dia orang pintar, walaupun dia orang hebat, tapi lah dia budak dek kena dia budak dek hawa nafsunya, lah sibuk sehari-hari dengan pekerjaannya masing-masing, keahliannya, kepintaran ini, dengan meninggalkan ajaran agama, maka nanti Bapak Ibu, maafkan ambo, Bapak Ibu pasti menyesali. Karena keluarga termasuk keluarga khusranul mubin, rugi nampak yang nyatu, bukan tersembunyi, nyatu. Jadi contohnya tuh Ustaz, orang yang bertuhan kepada hawa nafsu tuh Ustaz, yang menyembah, sebenarnya dan disembahnya itu bukan ada Tuhan patung, ada Tuhan dan selain pada Islam, tak. Hawa nafsu itu maknanya kata Allah tadi Tuhan. Keinginan-keinginannya itu adalah fokusnya kepada keinginan dengan meninggalkan ajaran agama. Coba mari kita lanjutkan dengan keterangan ini kepada surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 23.
Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi rishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka perintahkanlah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup di atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk kepada Allah, membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu syirik nan dalam ayat tadi Bapak Ibu tunggu menerangkan awak ayat kau nan syirik maka ayat tadi atunya. Jadi bukannya menyembah patung indah, bukannya ada Tuhan 2 3 sampai bagi indah. Baik Tuhannya Allah, tapi kinilah mempersekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Sehingga Allah membiarkannya sasek, sehingga Allah membiarkan sasek berdasarkan ilmunya. Bisa ilmu Allah, bisa ilmu orang itu sendiri. Jadi manusia ini tidak ada lah di pabudak, ada ilmunya lah di pabudak, ada kepandainya. Pokoknya aktivitasnya sehari-hari, tidak ada lah masih mungkin di sini, tidak tentunya agama, tentunya pendengaran, penglihatan dan hati tidak maduk kemari dia. Tapi dia adalah orang agresif. Nah, itulah batuan kepada nafsu lawan. Indah itu waktu untuk kemari boleh doa. Makanya Bapak Ibu ketika pengajian tabligh akbar pada hari Sabtu kemarin di Masjid Raya Lantai Batu Sangka dengan penceramah dai nasional Ustaz Dr. Haji Adi Hidayat LCMA menyampaikan dalam kajian. Bisa Bapak Ibu lihat lagi dengan di YouTube yang mengirimkan. Kenapa mereka memancing dengan tangan sendiri, tidak pakai tripod dok, tangan itu pacip itu juga bukan panen suatu tangan 2 jam. Nah, jadi Bapak Ibu dalam yang karena kajian adalah tentang masalah takwa, yang murni bersifat takwa itu kata beliau adalah hanya ada pada malaikat. Jadi malaikat yang bisa bersifat takwa yang murni. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, malaikat patuhi. Sebagai contoh ayat yang membuka pertama tadi. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan padanya. Itulah ketakwaan. Yang takwa itu adalah mengikuti, menjalankan, mentaati apa yang dikatakan oleh Allah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sifat takwa yang murni itu hanya ada pada malaikat. Sementara pada binatang, yang itu yang murni ada pada binatang adalah nafsu. Jadi kalau nafsu murninya adalah pada binatang. 100% binatang adalah karena tidak diagiaka oleh Allah, tidak ada sifat takwa adanya, cuma nafsu saja 100% pada binatang. Makanya binatang tidak pernah berpikir, tidak pernah melakukan ini tapi keraja sini. Jadi lah kalau binatang bergaul bagi campurnya jantan di batino, lain celik orang sakit dalu. Ambo batanya tu bakalan. Lain celik sok kira dulu. Kau ustaz bagi lalu kau pada tua bagi lalu kau pak haji lalu lain celiknya. Enggak 100%. Nafsunya, pokoknya nafsunya disalurkannya. Kok mencilok segala macam lah. Nah, pada diri manusia diagih keduanya oleh Allah.
Sifat malaikat tadi diagi oleh Allah, sifat binatang tadi diagi oleh Allah, sifat takwa diagi oleh Allah, sifat nafsu tadi oleh Allah. Namanya dalam Al-Quran adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau awak peturikan sifat takwa awak, ketaatan awak, kepatuhan awak kepada Allah, maka awak bisa melebihi derajat awak daripada malaikat. Kenapa? Karena awak punya nafsu. Awak bisa mengatasi nafsu awak, lalu awak taati perintah Allah, awak taati firman Allah, maka lebih tinggi derajat awak daripada malaikat. Malaikat makanya tak ada punya nafsu. Sebaliknya, kalau awak mempaturikan nafsu awak, awak paturikan keinginan-keinginan awak, derajat awak bisa lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Karena mari kita cari ke dalam Al-Quran. Hukum keluarga awak beko. Ya. Nah, mari kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya akan kami agar jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang mengah. Kalau nampak dapat itu kan. Jadi kalau apa turikan nafsu awak, lawan Tuhan kepada awak nafsu awak, maka derajat awak lebih rendah daripada binatang. Diage hati, jawab paham, jawab Quran indah. Diage matu untuk melihat apa berjam-jam, untuk Al-Quran tidak. Diage telingo untuk bertiktok dengan HP. Tak ada pakai saya bertengok ke dalam. Apa itu? Nah, tapi mengaji Ustaz lebih baik. Tak mau naik. Kalau TikTok mana? Itu makum kecil tadi. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, malah lebih rendah daripadanya. Nah, kalau dah percaya Bapak Ibu, mari coba kita uji. Bisa awak uji. Pasal derajat awak kalau lama mempertuhankan hawa nafsu awak bisa lebih rendah daripada binatang. Mari kita uji. Bapak Ibu, kambiang kan tahu kan? Nah, awak lapen kambiang dek kalau nyo punya nafsu nyo masuk ke dalam para orang. Kira-kira nado di para orang punya libas nah. Nah, dunia libas ya. Daun jagung, daun ubi, daun kacang. Nado dalam daun pisang begitu. Nah, ini libas ya. Dia nafsunya. Tapi ya, kalau pertanyaan aku kalau kambiang mencilok dalam para orang, itunya mencilok sakanyang parinya saja atau membawa rajin? Sakanyang pari kan ada merajin Pak Guru kan? Ada merajin dena, sakanyang pari. Nah, kalau orang memang paturikan nafsunya, kalau nya mencilok sabungkui nasi atau untuk tujuan keturunan. Tidak adonan kali makan lalu mencilok di sabungkui nasi, ambo rasa masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafkan.
Balik nak dong dari makan itu balik cilok le an. Mungkin nasinya ciloknya masih bisa. Ikut dah cuma cilok untuk 7 keturunan. Apa dah lebih daripada binatang? Jadi makanya itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, balik kajian tetap karena lamu balik. Kalau ingin awak menjadikan keluarga awak menjadi orang yang bertakwa, kalau ingin diselamatkan oleh Allah nanti, dekatkan mereka kepada Al-Quran. Ikutnya kunci pak tadi pun tak akan berubah kunci mereka. Pak putar ngeliang sikonya tiba. Makanya mau menggerakkan di mana pengajian yang belum pandai mengaji, belajar membaca, belajarlah metode Iqra bagai cari guru privat. Nalah pandai mengaji, nalah pasti bacaannya, lanjutkan dengan memasukkan Al-Quran ke dalam dadu. Apa namanya? Bagi yang sudah hafal dengan Al-Quran, lanjutkan mencari tahu maknanya, mencari tahu tafsirnya, mencari mentadaburkan ayat yang terkandung di dalam ayat tadi, supaya Allah beri awak hidayah. Nah, kalau ada hidayah lalu awak amalkan petunjuk tadi atau hidayah tadi, itulah takwa. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kalau menjadi orang bertakwa keluarga awak, berarti awak sudah menyelamatkan keluarga awak dari api neraka. Coba buka kembali ayat sebelumnya, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh ajal dan tidak bersedih hati. Jadi makanya berusaha memimpin keluarga awak. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Pimpin keluarga awak, pandu keluarga awak, ayomi keluarga awak, semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kunci untuk mencapai takwa adalah zalikal kitab. Mari sama-sama kita budayakan, kita masyarakatkan, kita Qurankan seluruh anggota yang ada di dalam keluarga awak. Makanan Al-Quran itu adalah telinga, mata, dan hati. Telinga, mata, dan hati. Kalau ikon nanti kau kalau tak berfungsi lagi kepada Al-Quran, maka dia akan hidup memperturutkan hawa nafsunya. Pokoknya akar jenuh, biarlah orang sarjana mana akan tetap memperturutkan nafsunya. Ingin mencarilah proyek-proyek yang dikerjakan orang, karena proyek mesti sudah 100 hari kerja, 300 hari kerja ini nanti bos. Nah, untuk menyudahan tadi itu, tidak tantu 7 siang, tidak tantu 7 malam, tidak sholat lagi, tidak tantu 7 pengajian bagi. Dan pokok iko adalah sudah. Itu namanya lari babuda dek karaju awak masya. Ini ada aturan, tidak ada aturan. Nah, karena waktu lah masuk Allah terang Allah azan. Jadi semoga kaji waktu dulu, insyaallah mudah-mudahan bansuan menderiko, mudah-mudahan sampai jua waktu kepada yang diinginkan itu hendaknya la'allakum tattaqun. Nah, akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.